Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anggrinaldi dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu mengenai analisis kritis pengaturan pemilihan kepala daerah atau pilkada di masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Nah, di sini dari awal kita membuka dari latar belakang, yaitunya dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilihan umum kepala daerah pemilu kada merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting di dalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Penyelenggaraan pilkada tidak bisa lepas dari pijakan dasarnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan prinsip otonomi daerah. Sedangkan perkembangan otonomi daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi akan selalu terkait dengan keberhasilan Orde Reformasi yang telah membuat pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia semakin membaik dan membuka ruang bagi daerah untuk berkreasi secara mandiri. Pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung yang dilaksanakan pada periode 2005-2008 jumlahnya hampir mencapai 500 atau tepatnya 498 pemilihan kepala daerah atau pilkada yang terbagi 33 pemilihan gubernur dan 465 pemilihan bupati dan wali kota. Pelaksanaan pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan Pemda tidak mempunyai lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada, sehingga dalam proses pelaksanaan pilkada diserahkan kewenangannya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kepada sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau yang sering kita kenal dengan KPUD di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya beralih kita ke yang pembahasan, yaitu mengenai analisis kritis tentang pengaturan pilkada pada saat pandemi saat sekarang ini. Pemerintahan Republik Indonesia melalui Perpu nomor 2 tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19 ini. Nah, Komisi Pemilihan Umum KPU telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat mengenai pengaturan penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020. Di antaranya pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara atau PPPS. Dan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan.
Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggang waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser 3 bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 ini. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2020 memang kelihatan. Meskipun pada Perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan. Pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perpu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perpu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Nah, kelonggaran pengaturan pada Perpu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu. Melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah. Mungkin ini dulu penyampaian saya mengenai analisis kritis mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah pada saat pandemi sekarang ini. Harapan kita bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan untuk 9 Desember 2020 besok bisa melaksanakan pilkada dengan mulus dan lancar. Harapan kita bersama tentunya. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.